kasih sama pihak yang berwajib atas segala bantuannya. Semuanya mungkin tak akan pernah terungkap kalau pihak berwajib nggak ada bantuan dan nggak ada respon. Dan semoganya ini jadi pelajaran buat semuanya. Ngebuat pelajaran supaya tidak ada lagi korban selanjutnya. Masa saya terima kasih banyak sama Bapak yang Metro Jaya udah membantu kita, rekan-rekan kita yang masih ada di sana. Kasihannya, semoga ya jangan ada terulang lagi yang penipuan kayak gini. Mungkin kalau saya kemarin tanggal 28, 29 pergi lagi ke Cianjur ketemu Dede, mungkin nasib saya nggak akan ada di sini. Beda lagi ceritanya. Bahkan setelah tanggal 28, 29 saya pun berencana untuk balik lagi ke Cianjur. Kalau belum kasus ini terungkap. Dan syukurnya kasus ini terungkap. Entah kalau belum terungkap mungkin masih banyak lagi korban yang berjatuhan, saya nggak tahu. Mungkin banyak korban jiwa, korban ya kerugian material ya sudah pasti. Yang sampai saat ini saya masih mencari teman saya, sahabat saya, Nunu beserta Epi masih dicari keberadaannya. Saya yang belum tahu di mana mereka berada sekarang. Dan semoga semuanya ini jadi pelajaran yang amat sangat dalam dan cukup kami yang mengalami ini semua jangan sampai ada korban lain. Dan semoga semuanya ini terungkap sampai tuntas dan sampai teman kami pun diketemukan. Keberadaannya sampai sekarang belum ada kabar. Semoga ada tindak lanjutnya dan semuanya saya ucapkan terima kasih sama pihak berwajib yang udah membantu. Ya, bahkan sampai kabar berita ini tersebar di media pun pihak keluarga Dede Solehudin itu masih membantah kalau keluarganya ini berperilaku bejat. Dia pun bahkan sempat mengaku seorang LBH, tapi dia yang adiknya yang seorang narapidana yang sudah terbukti di luar jalur seperti ini, keji seperti ini masih tetap dibela. Di mana keadilan yang mengaku seorang LBH? Seharusnya seorang yang mengaku bekerja di lembaga LBH itu lebih paham hukum dibanding kami seorang awam. Ya, kami cuma minta ditegakkan hukum seberat-beratnya dan diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Terima kasih. Baik rekan-rekan, penyidikan ini belum selesai ya, belum tuntas. Kita bersama-sama cukup prihatin. Ini menjadi perhatian publik dan ini soal kemanusiaan sekali lagi kita sampaikan. Kekejian ini, kejahatan ini, partner in law-nya harus tuntas dan kemudian agar tidak ada korban-korban lainnya. Saya rasa itu rekan-rekan yang bisa disampaikan pada hari ini. Sekali lagi menunggu progresnya, tentu proaktif penyidik mencari korban-korban ini menjadi langkah tindak lanjut setelah ini. Terima kasih. Pemirsa, itu tadi adalah pernyataan dari Hana dan Aslen yang merupakan korban yang selamat atas kasus dukun pembantai 9 nyawa. Dalam konferensi pers tersebut, korban yang selamat menyampaikan bahwa saat ini rekan-rekannya masih ada yang belum diketahui keberadaannya. Mereka pun mengapresiasi atas upaya pihak kepolisian. Dan kita dengarkan bagaimana pernyataan dari pihak kepolisian. Korban yang dengan motif menjanjikan memberikan lebih kesuksesan dengan berkemas pada kemampuan supranatural sehingga korban menyerahkan uangnya dan ada bahkan hilangnya nyawa 2 korban
Yang pertama korban atas nama Yeni, yang kedua ini almarhum Farida, ya, kemudian ketiga Siti Fatimah, keempat tadi Aslem, ya, kemudian 5 Entin, yang keenam Hamidah, 7 Evi tadi yang masih kita cari permintaan untuk ditindaklanjuti, kemudian satu lagi ke-8 ini Hana tadi, ya, bisa hadir bersama kita lakukan pemeriksaan, Yanti, satu lagi Nene tadi yang masih dicari, dan kemudian Sulastini. Itu yang bisa kami sampaikan identitas sejauh ini. Namun penyidikan kami sampaikan belum selesai. Kita akan tekankan selalu apa yang Kapolda Metro Jaya sampaikan, mengungkap setiap kasus harus menggunakan dengan scientific crime investigation. Tentu ini menjadi kolaborasi antara teknis, prosedur penyidikan, dan juga secara keilmiahan. Sehingga keakuratannya nanti bisa dipertanggungjawabkan rekan-rekan. Terima kasih. Iya, sejauh ini kita kan proses penyidikan ini belum selesai. Kita proaktif. Tadi saya sampaikan penyidik akan menindaklanjuti sampai dengan keluarganya. Tentu rekan-rekannya ini tadi, Hana dan Aslem kan mengetahui dan kita akan mencoba proaktif untuk mencari dari penyidik. Ya. Ya, untuk aliran dana selalu saya sampaikan. Untuk Aslem ini tadi korban kerugiannya ini 288 juta. Ya. Sedangkan tadi Hana kerugiannya 75 juta. Namun ini masih kita dalami dengan buku rekening yang ada pada para pelaku, ya. Disitulah kita nanti akan bisa melihat sejak kapan motif ekonomi ini para korban itu memulai memberikan dan sampai kapan, dan terutama juga mengidentifikasi siapa korban-korban yang memang menyetorkan uang melalui modus penipuan ini. Cukup? Betul. Belum sama sekali. Tidak dapat apa-apa. Tadi kalau bercerita menangis itu juga karena baru pulang juga tidak membawa apa-apa. Ini yang sangat membuat juga traumatis, ya, di luar daripada rekannya yang meninggal. Ini masih dalam pendalaman proses penyelidikan di dalam proses penyidikan. Jadi penyelidikan di dalam proses penyidikan ini, ya, kita bisa saja akan lakukan tracing aset para pelaku. Nah, tentunya ini memakan proses dan penyidikan belum terhenti. Berarti dari 11 pekerja migran perempuan tadi yang sudah disebutkan ada 2 korban yang sudah meninggal dunia. Betul. Siti Fatimah dan juga Farida. Kemudian saya mau tanya, dari 2 korban tadi boleh dijelaskan yang tadi pakai baju pink itu bernama siapa dan juga yang baju hijau tadi bernama siapa? Ya, yang berwarna pink tadi atas nama Hana, ya. Kemudian yang warna biru ya, hijau tadi itu Aslem. Dalam proses scientific crime investigation dari fakta awal, terus kemudian didapatkan fakta pembunuhan, motif, terus berkembang. Motif yang awal merupakan janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural sehingga menyerahkan barang, dan ketika ditagih kemudian dengan ancaman verbal, kekerasan, ya, ditambah lagi dengan menghilangkan nyawa. Kemudian berkembang yang kami sampaikan atas nama Wawon ini kan memiliki figur fiktif yang digadang-gadang merupakan suatu orang yang betul-betul memiliki supranatural atas nama Aki Banyu. Sementara alat bukti yang didapat oleh penyidik, device Aki Banyu atau handphone itu ada pada Wawon. Nah, ini ya hasil pengungkapannya. Motifnya terus berkembang. Termasuk anak-anak yang 2 menjadi korban, baik yang selamat maupun yang meninggal dunia. Ini kan masih kita dalami, motifnya apa? Apakah untuk menambah keyakinan si pelaku, ya, untuk bisa berbuat ini, ataukah yang lain? Ini masih proses pendalaman. Sementara motif ini terus berkembang, tergantung bagaimana alat bukti yang didapatkan secara tadi mengkolaborasikan antara teknik, prosedur penyidikan, dan ditambah dengan hal yang bersifat ilmiah, scientific crime investigation. Ya. Iya, jadi tadi motifnya adalah janji-janji, iming-iming, memperkayanya itu
dengan cepat, instan, dan menggandakan apa uang yang ada, karena awalnya itu memang diyakinkan dengan trik uang di dalam amplop bisa bertambah seketika itu. Maka itu yang membuat yakin. Ditambah lagi ada family tree, ya, yang bagian menjadi untuk meyakinkan para korban seolah-olah ya semuanya ini kan bagian daripada ada keluarganya. Ya, seperti itu. Cukup? Iya, tadi salah satu family tree itu ada yang juga tenaga kerja wanita atau TKI. Sehingga itu yang membuat yakin. Karena itu rekannya juga yang ada di Arab Saudi. Ya, ini masih kita dalami. Sehingga mereka mau ikut untuk berpartisipasi atau ikut dalam suatu lingkaran penipuan ini. Ya, saya rasa cukup dulu ya. Pak, Ini itu dulu. ada 2 jenazah yang sudah diotopsi ya, Siti Fatimah dan juga Halimah. Kemudian adakah update begitu Pak terkait dengan otopsi korban-korban? Otopsi belum, ya ada proses. Otopsi ini suatu metode forensik ya yang dilakukan oleh kedokteran forensik, nanti juga ada laboratorium forensik ya. Yang tentunya metode ini untuk mengungkap kapan dan apa penyebab kematian itu. Tentu kita masih tunggu dan itu akan menjadi catatan hasil dari otopsi, merupakan catatan bagi proses penyidikan oleh penyidik. Ya, saya rasa cukup itu dulu ya. Terima kasih rekan-rekan. Kita berdoa cukup turut prihatin kepada saudara-saudara kita. Kami Polda Metro Jaya selalu bekerja dengan hati. Artinya ini menjadi perhatian masyarakat dan ini pembelajaran bagi kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.